wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW, Bapak Kades, hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini guna untuk kita bersama-sama mendoakan almarhum Bapak Man Wanseh, di mana pada malam hari ini merupakan malam ke-40 hari atas berpulangnya almarhum ini menghadap ilahi Rabbi. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bu, aduh tidak ya. Di sebelah sana juga ada ibu-ibu, bapak semua. Sekali lagi syukur kita kepada Allah atas nikmat di mana yang telah diberikan kepada kita pada malam hari ini. Kalau kita berbicara masalah kematian, tentunya setiap kita mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, pasti akan didatangi dengan yang namanya kematian. Padahal kalau kita ditanya dalam diri kita, tentunya kita menolak. Karena siapa yang menginginkan suami tidak ingin ditinggalkan oleh istrinya, istri tidak ingin ditinggalkan oleh suaminya, orang tua tidak ingin ditinggalkan oleh anak-anaknya, begitu juga anak-anak tidak ingin ditinggalkan oleh orang tuanya. Pada prinsipnya kita tidak menginginkan kita ingin ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Tapi tadi kami katakan di awal, setiap ada kehidupan tentunya pasti akan ada kematian. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan di dunia ini, menciptakan kejadian-kejadian di dunia ini berpasang-pasangan. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang kaya, ada yang miskin. Semuanya berpasang-pasangan. Begitu juga sama kehidupan, dan juga pasti akan ada kematian. Dan pada malam hari ini kita mendoakan almarhum Bapak Wanseh, dan tidak menutup kemungkinan kita pun nanti akan didoakan sama seperti ini. Karena tadi kami katakan di awal, yang namanya kematian itu diundang ataupun tidak diundang, siap ataupun tidak siap, pasti akan datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastakhdimun. Apabila ajal datang, maut datang kepada kita, maka dia tidak akan bisa lagi dimajukan ataupun diundur. Kita hanya tinggal bisa berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pertanyaannya sekarang, apa persiapan yang akan kita bawa untuk menghadapi yang namanya kematian? Karena yang namanya kematian itu Pak harus buat persiapan. Sama juga ketika kita hidup di dunia, kita berharap tentunya kehidupan kita di dunia ini menjadi hidup yang bahagia. Yang masih bujang dapat pasangannya menikah, yang sudah menikah dikasih keturunan, yang sudah menikah dapat keturunan, kepengen punya rumah, buat rumah, punya tempat tinggal. Dan itu bisa didapat dengan kita berusaha. Itu bisa didapat dengan kita mau berbuat. Kalau kita tidak berbuat, kalau kita tidak berusaha, maka mustahil itu akan kita dapatkan. Kalaupun dapat juga lama nunggunya. Misalnya pasangan kawinnya di rumah nak pengen dapat bini misalnya, yang nak cantik pula, kaya pula, tapi tidak pernah jalan keluar. Di rumah apa kawinnya mendep, kawinnya mendep di rumah di kamar berlepan, kira-kira gua dapat tak bini kali? Ada tapi bini jadi-jadian sih sedikit. Bininya jadi-jadian. Di depan dia cantik, ketika tetangga ngelihat, oh bener nih bini kau, ngapo? Kok matanya berat hati kan? Nah, ya bininya jadi-jadian ya. Kawinnya mendap di kamar, mana udah dapat bini cantik ya. Maka oleh karena itu sekali lagi harus ada usaha untuk mencapai atau untuk menginginkan mendapatkan kebahagiaan yang akan kita inginkan. Makanya dalam pepatah itu mengatakan wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Sesungguhnya kenikmatan itu didapatkan setelah kita berpayah-payah terlebih dahulu. Usaha dulu, bekerja dulu, maka insya Allah pasti akan ada hasil yang kita dapatkan. Begitu juga dengan kehidupan akhirat nanti. Kehidupan akhirat. Kalau kita ditanya, Bu, kepengen masuk surga atau neraka? Jawabannya kepengen masuk surga. Kakek di kubur nak disiksa apa nak tidak? Pangennya tentunya tidak disiksa. Dan untuk bisa meraih ini, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan ini, maka dari sekarang inilah persiapan kita. Dari sekarang inilah persiapan kita buat, agar nantinya persiapan yang kita buat saat kita hidup di dunia ini nanti bisa kita petik nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita petik. Jadi jangan di dunia kita nabung duit ditabung, dikumpuli banyak kita nikmati. Tapi jangan cuma sampai dunia, itu juga dengan akhirat. Makanya kita ini banyak nabung amal kebaikan. Banyak nabung amal kebaikan. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan juga melalui atau menjauhi segala larangan-larangan Allah yang Allah buat kita. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu atau menjalankan perintah Allah? Karena Allah itu Pak Bu menginginkan kita ini kaget bahagia. Allah tidak ingin umatnya Nabi Adam ini nanti masuk ke dalam neraka nemani iblis laknatullah. Tidak ingin. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tuntunan, memberikan kepada kita sosok suri tauladan manusia yang akan kita jadikan panutan. Jadi kalau itu kita benar-benar pergunakan, kalau itu memang kita benar-benar perhatikan, maka insya Allah kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bahagia. Allah memberikan kepada kita Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai pehudan, petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ini Bu, selain kita Islam, agama kita Islam, kita juga berharap kita ini menjadi orang-orang yang muttaqin. Siapa orang-orang muttaqin? Itu tadi yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kalau kita ngomongnya baik Islam, itu bisa jadi masih Islam itu belum 100%, belum 100%, belum bisa Islam itu membawa keselamatan buat kita. Karena kan Islam ini selama yaslimu islaman, agama yang insya Allah bisa membawa kita kepada keselamatan.
Keselamatan di mana? Selamat dunia, selamat juga di akhirat. Mana caranya agar kita bisa selamat dunia dan akhirat? Tadi kami katakan di awal, menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak yang Allah perintahkan bagi kita agar kita ini bisa hidup yang bahagia. Dalam hadis dikatakan bunyal Islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam ini terbangun dari 5 pondasi. Kalau 5 pondasi ini ada pada diri kita, kita terapkan dalam keluarga kita, maka insya Allah Islam ini bisa membawa keselamatan bagi diri kita. Apa? Yang pertama, i'tiqadiyah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwasanya Allah Tuhan kita, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, suri tauladan buat kita yang harus kita jadikan panutan. Yakin itu dikeluarkan dengan lisan kita dengan kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian. Jadi dengan kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, memang benar-benar kita tuh mempasrahkan diri kita hanya kepada Allah, tidak meminta kepada selain Allah.